Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pelajaran bahasa Arab kita dari buku Belajar Menyusun Kalimat dan Cerita Pendek Sederhana dalam Bahasa Arab. Ya, kita masih membahas 5 kelompok isim. Ya, yang penting untuk kita pahami ya sebelum kita belajar menyusun kalimat. Sebelumnya kita sudah bahas kelompok isim yang pertama yaitu isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Sekarang kita akan bahas kelompok yang kedua dan ketiga sekaligus ya karena saling berkaitan, yaitu isim ditinjau dari jenisnya, yaitu isim muzakkar dan isim muannas. Jadi pembahasan kita kali ini tentang jenis isim ya, nau'ul ismi, jenis isim. Ya, isim ditinjau dari jenisnya itu ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok muzakkarun berjenis laki-laki, ada muannasun berjenis wanita. Ya, bagaimana kita membedakan ya jenis muzakkar dan jenis muannas? Caranya ialah dengan kita mengenali kelompok isim yang muannas. Jadi patokannya adalah isim yang muannas. Kita hafalkan yang termasuk kelompok isim muannas, maka selain muannas kita katakan dia muzakkar. Ya, menurut orang Arab ya yang termasuk isim muannas yang pertama itu manusia atau hewan yang berjenis kelamin wanita. Jadi ada jenis kelamin yang bisa kita lihat di situ. Misalnya bintun, anak perempuan ya kan punya jenis kelamin wanita dia, maka dia muannas. Baqaratun, sapi betina ya punya jenis kelamin wanita, maka dia termasuknya muannas. Ini berlaku untuk manusia dan hewan. Adapun untuk berlaku secara umum yang termasuk isim muannas adalah isim yang berakhiran tak marbutah. Jadi kelompok kedua untuk isim muannas ya adalah isim yang tulisannya itu berakhiran tak marbutah seperti madrasatun, sayyaratun dan seterusnya. Antum bisa lihat contohnya di buku. Jadi kalau ada ya tak marbutah di akhirnya seperti ini. Ya, tak marbutah, tak yang melingkar di sini ada titiknya 2 di atas, maka dia kita katakan termasuk kelompok muannas. Tapi ya dikecualikan nama laki-laki berakhiran tak marbutah, misalnya Hamzatu. Ya, Hamzatu misalnya. Ya, Hamzatu ini walaupun ada tak marbutahnya tetap kita golongkan ke dalam muzakkar. Ya, ini pengecualian. Jadi, ya selain 2 kelompok yang tadi itu, ya manusia atau hewan yang berjenis kelamin wanita atau isim yang berakhiran tak marbutah, ya selain 2 ini maka kita katakan saja dia termasuk muzakkar. Ya, begitu cara kita menentukannya untuk tingkatan pemula. Ya. Kemudian ya perlu difahami bahwa tidak semua isim bisa kita ubah-ubah ya dari muzakkar ke muannas. Yang bisa diubah secara umum itu adalah kata sifat atau profesi. Misalnya kata sifat sholihun, orang yang sholih, tapi ini untuk muzakkar. Ya, kalau untuk muannas kita tambahkan tak marbutah di akhirnya menjadi sholihatun. Ya, sholihatun, dan sebelum tak marbutah ini harokatnya fathah. Ustazun ya profesi, ustazun. Bisa ustazun ini untuk laki-laki, tapi kalau untuk perempuan ustazatun. Ya, ustazatun kita kasih tak marbutah. Jadi secara umum yang bisa kita ubah-ubah jenisnya dari muzakkar ke muannas itu adalah kata sifat atau profesi. Selain itu nggak bisa. Misalnya baitun. Ya, baitun artinya kan rumah ya. Misalnya baitun. Baitun. Nah, sekarang kita lihat. Baitun ini jenisnya muzakkar apa muannas? Ya, kita tanya dulu. Ya, kita ajukan pertanyaan dulu. Baitun ini pertama manusia atau manusia hewan berjenis wanita bukan? Jawabannya bukan, ya kan? Kemudian ada tak marbutah di akhirnya nggak ada, maka kita katakan dia muzakkar. Contoh lain lagi misalnya qalamun. Ya, qalamun. Pulpen. Qalamun, ya. Ini jenisnya apa? Muzakkar apa muannas? Kita lihat ya, apakah dia manusia atau hewan berjenis kelamin wanita? Jawabannya bukan. Kemudian tulisannya berakhiran tak marbutah? Enggak. Ya, maka dia termasuk muzakkar. Nah, apakah kemudian dia bisa diubah menjadi muannas? Jawabannya nggak bisa. Ya, karena dia bukan profesi dan juga bukan pekerjaan. Nggak bisa misalnya baitun kita ubah menjadi baitatun, qalamun qalamatun. Nggak bisa seperti itu ya.
Jadi nggak semua isim ya dari muzakkar bisa kita ubah menjadi muannas. Kemudian apa manfaatnya kita mengenal jenis isim ini? Apa manfaatnya? Manfaatnya banyak ya, di antaranya nanti kalau kita sudah belajar menyusun kalimat, nanti ya sesuatu ketika ingin kita sifati, maka ya sesuatu yang disifati harus sama jenisnya dengan sifat, atau sifat harus sama jenisnya dengan sesuatu yang disifati. Misalnya kita ingin bikin kalimat, misalnya telah datang seorang anak wanita yang solihah, maka kalimatnya ja'at bintun solihatun, bukan bintun solihun tapi bintun solihatun. Tapi kalau bintun kita ganti menjadi misalnya rojulun, maka rojulun solihun, jenisnya harus sama ya. Ya, antara sifat dan yang disifati itu jenisnya harus sama. Muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Itu diantara contoh ya penerapan kaidah ini. Ya, jadi antum hafalkan saja ya penjelasan yang ada di buku ini terlebih dahulu ya, karena nanti penjelasannya di tingkat lanjutan itu ada lebih panjang lagi ya. Jadi untuk memulai cukup ya dipelajari yang ringkas-ringkas saja. Yang penting antum paham ya. Silakan kerjakan latihannya ya, dan kemudian cocokkan dengan kunci jawaban yang ada di buku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.